Rangkaian kontrol untuk forward reverse menggunakan PLC, dan di sini kita sudah menghubungkan menggunakan motor Star Delta, tetapi di sini kita konfigurasinya konfigurasi Star. Jadi U2 V2 W2-nya dia dikapal di sini. Oke, jika sudah, sekarang waktunya kita membuat program. Dimulai dari kita menyalakan kabel sumber, MCB sumber, dan nyalakan rangkaian MCB untuk kontrol. Lampu merah menyala dan ini juga PLC menyala. Kita buka laptop, buka Zelia Soft 2 aplikasinya. Kita tunggu sampai dia terbuka. Oke, jika sudah maka akan terbuka seperti ini tampilannya. Kita membuat program baru dengan menggunakan model PLC yang sama dengan yang berada di hardware-nya di panel. Kita menggunakan 6 input 4 output dengan rangkaian ladder. Oke, sekarang kita buat dimulai dari I5, kemudian I4, lalu jadi di sini untuk I5 kita gunakan sebagai TOR, untuk I4 sebagai emergency, dan I3 sebagai PB off. Kemudian di sini I1. Kemudian di sini I1 untuk forward, I1 untuk forward dan I2 untuk reverse. Dan di sini kita akan kunci menggunakan kontak bantu dari si coil masing-masing. Lalu kita berikan dia interlock di sini dan juga di sini. Nah, kita beri interlock lalu kita hubungkan. Nah, jangan lupa interlocknya NC. Jadi untuk key 1 ini dia bertindak sebagai coil untuk forward, dan key 2 dia bertindak sebagai reverse. Kita NC. Masya Allah. NC. Kemudian untuk tambahannya kita di sini ada I5 dan I4 untuk ketika ada emergensi atau kelebihan beban dari TOR, maka TOR ini dia akan mengaktifkan key 3, yang dimana key 3 ini yaitu bertindak sebagai lampu kuning. Oke, kita communication sudah COM 4, kita transfer. Salah. Oke, kita transfer. Klik. Oke, kita continue. Ya, kita tunggu sampai selesai. Oke, untuk rangkaian kontrolnya jika sudah, kita tunggu berjalan. Jadi kita akan mencoba simulasikan dulu. Kita tunggu berputar. Oke, sudah berputar. Jadi ketika I1 ditekan, maka kontaktor 1 akan bekerja. Nah, dilepas, kontaktor 1 bekerja, lampu merah yang tadinya menyala menjadi mati, dan lampu hijau menjadi menyala. Dan ketika I2 ditekan, dia tidak akan berpengaruh karena ada NC. Jadi karena ada interlock. Jadi harus kita off-kan terlebih dahulu. Nanti dia mati dan kita tekan I2. Oke, seperti itu. Begitu juga ketika kita tekan I1, dia tidak akan mau berpengaruh. Jadi kita
menggunakan sistem interlock seperti ini. Lalu kita nyalakan MCB power. Ketika I1 ditekan, maka motor akan berputar. Kita lihat, kita dimatikan, maka motor akan berputar ke arah. Oke, sudah berhenti. Terlihat dia berputar ke arah kanan. Kemudian kita tekan I2, maka dia akan berputar. Lalu kita hentikan lagi menggunakan PB off I3. Lalu kita lihat arah putarannya. Nah, sudah mulai berhenti, sudah mulai terlihat. Jadi di sini sistem forward reverse itu untuk membalik arah putaran kanan maupun kiri. Untuk kanan kita menggunakan I1, mengaktifkan Q1 dengan diinterlockkan, dan I2 untuk reverse. Begitu juga dengan kita coba di sini. Ketika kita tekan di sini, maka lampu merah akan mati dan lampu hijau menyala. Kita matikan, ketika dimatikan lampu hijau mati dan lampu merah menyala. Nah, kita melihat motor berhenti berputar dengan kita melihat arah putarannya, yaitu forward, karena tadi kita menekan push button yang di atas yang bertindak sebagai forward. Kemudian kita tekan yang reverse, maka lampu merah mati, lampu hijau menyala, dan motor akan berputar secara terbalik. Kita lihat, kita tekan, putar, lalu kita matikan untuk membuktikan arah putaran. Ketika dimatikan, lampu merah kembali menyala, dan kita lihat arah putarannya. Ya, terlihat jelas ini berputar ke arah kiri. Lalu semisalnya ada terjadi beban berlebih atau ada maintenance, kita bisa menekan tombol emergency di sini ataupun di yang tadi yang sudah kita bikin, yaitu dengan di I4. Ketika dinyalakan, maka lampu merah akan mati, lampu kuning akan menyala. Semua sistem akan mati dan tidak bisa mengoperasikan push button on. Dan juga di sini terlihat, nah, di sini diputus oleh I4, arusnya berhenti, dan dari sini arus mengalir menyalakan Q3 yang tadi terhubung ke lampu. Untuk meresetnya kembali, kita rilis, maka sistem akan kembali standby, motor bisa dijalankan dengan seperti semula. Seperti itu. Bisa juga kita kontrol melalui sini, yaitu dengan klik kanan, lalu ketik force and maintain, lalu kita tekan OK, maka sistem akan memutus, motor berhenti berputar, dan I4 menyalakan Q3 yang tadi bertindak sebagai lampu kuning. Seperti itu. Nah, kalau kita mematikan sistem melalui laptop, terutama untuk emergency dan torque, dia akan menyalakan lampu kuning dan lampu merah. Kenapa? Karena pada rangkaiannya untuk lampu merah ini dia tidak ada yang dimatikan, karena lampu merah ini terhubung dengan kontak bantu yang tidak terpengaruh oleh si rangkaian ladder ini. Jadi untuk merilisnya, untuk mematikannya, kita tekan lagi, klik kanan lagi, seperti tadi di sini. Nah, kita rilis semuanya, maka sistem akan kembali berjalan seperti semula. Lampu merah menandakan standby. Seperti itu. Nah, sekarang ketika kita sudah mempraktekannya, maka selanjutnya kita menghapus programnya, memberhentikan programnya dengan kita stop dulu. Klik stop di sini, tunggu berhenti. Nah, sudah. Kita lihat transfer, sudah stop. Oke. Nah, sudah stop. Sekarang di sini kita cabut, sudah bisa dicabut. Jadi sudah tidak ada program yang terhubung ke Zelio tadi. Nah, ini kita cabut. Nah, jadi di sini sudah tidak ada lagi. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita matikan MCB control dan juga power, maka lampu akan mati dan kita matikan MCB sumber. Lalu untuk di sini
kita langsung kembali dan tidak perlu menyimpan program karena sudah selesai, kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Seperti itu.